Astagfirullah. Detik-detik menegangkan terjadi saat ratusan warga Perumnas Mito Martani, Kecamatan Ngaglu, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Pagi menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu. Tanpa diduga, tembok pagar SD Mito Martani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter tiba-tiba roboh dan menimpa warga yang sedang duduk beristirahat di sisi utara lapangan. Akibatnya 11 warga yang seluruhnya merupakan warga RT 9 RW 2 menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meski tak ada yang mengalami luka serius, namun rata-rata korban mengalami luka ringan sehingga perlu mendapatkan observasi dan perawatan medis. Nah, setelah senam itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan, dari panitia sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya. Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah, kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu. Sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar tidak berada di dekat tembok pagar, mengingat kondisinya sudah rapuh. Peristiwa ini menjadi perhatian warga terutama terhadap kondisi bangunan dan pagar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro, iNews melaporkan. Mundur. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Caniago mengungkap luas hutan yang terbakar di Indonesia hingga awal Agustus 2026 mencapai lebih dari 107.000 hektar. Djamari memaparkan ancaman kemarau ekstrim ini menuntut penanganan ekstra cepat dan terukur dari seluruh pihak yang terlibat di lapangan. Ia berharap seluruh tim gabungan dapat menahan laju perluasan area terbakar melalui pengerahan personil secara masif. Guna menunjang pemadaman dari udara, pemerintah telah menyiagakan puluhan armada. Tim ini siap diterjunkan ke titik-titik krusial. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Di daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal 1 titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di Gunung Gede Pangrango di situ. Itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini. Beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh para gubernur, para kepala daerah, juga sudah meyakinkan bahwa keadaan itu akan kita hadapi dengan cepat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi mempengaruhi berbagai sektor. Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar stimulus tersebut segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Sekiranya akan diumumkan kapan Pak untuk El Nino, stimulus El Nino? Diumumkan kapan kira-kira Pak? Begitu selesai ya kita jalan. Saya masih diskusikan sekarang. Ini kan kalau diskusi kadang-kadang nggak langsung sejam selesai. Beberapa lama. Kami sedang menunggu kementerian terkait mengundang kami untuk masalah kebijakan stimulus itu. Hingga kini pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena proses pembahasan masih berlangsung. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tadi membahas tentang isu-isu strategis. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang
belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat. Jadi kemarin juga sebenarnya yang pertama buat laporan polisi itu adalah pihak kita. Karena kita membuat laporan polisi itu untuk membantu pihak keluarga, karena kan banyak tudingan-tudingan juga kepada keluarga yang ada menuduh keluarga menerima uang dan lain-lainnya. Jadi kita membuka laporan polisi agar peristiwa ini terang benderang dan tidak memunculkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bang Cikal, terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung ini, kami juga mengapresiasi atas keputusan Polda Metro Jaya yang akan melaksanakan ekshumasi dalam waktu dekat ini terkait dengan laporan polisi yang telah kita buat. Ini artinya apa? Ini nanti akan bisa menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan apa penyebab kematian daripada almarhum. Malah waktu itu Humas mengumumkan bahwa kami menunggu laporan daripada korban, apakah ini termasuk ada kejanggalan apa tidak gitu. Itu makanya itu lambat kan polisi karena tidak dapat LP dan lambat masuk ke penyidikan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan keberatan daripada keluarga yang dulu yang tidak mau, yang sudah pasrah dan tidak mau gitu. Kan jadi tidak ada langkah ke depan lagi itu. Untunglah ini tadi Pak Fitra itu mau melaporkan, kemudian disusul dengan keluarganya, dan kemudian saya tadi juga dengar dari informasi keluarganya, dan memang terlalu banyak kejanggalannya ya Pak. Misalnya contohnya begini ya, itu orang korban ditemukannya kan jam berapa pagi-pagi gitu ya, itu kirim telepon ke sana ya Pak, itu ngaku teleponnya si apa itu Pak Trimo itu, padahal pagi-pagi itu Pak Trimo waktu itu masih nelpon ke keluarganya, tapi jam 8-9 tuh ada telepon bolak-balik, tetapi nggak diangkat. Tapi begitu diangkat, Bu, ini Pak Trimo sudah meninggal, memberitahu gitu. Jadi oke lah itu diketahui ya. Tapi tiba-tiba kan kemudian disusul itu langsung jenazah di apa? Tubuh dibawa ke rumah sakit langsung cepet-cepet langsung dikirim ke sana pakai ambulan. Yang pakai ambulan itu pun kemudian kan 2 petugas ambulan, 2 katanya petugas dari kejaksaan kan gitu.